Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya, Akil Mumtaz. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya menarik. Kenapa menarik? Karena valuasinya yang masih murah dan harganya yang sudah turun sangat dalam teman-teman. Nah, saham tersebut adalah PT Indika Energy Tbk dengan kode ticker INDI teman-teman. Nah, untuk market cap-nya sendiri, INDI mempunyai market cap sebesar 9,3 triliun rupiah. Langsung saja kita masuk ke profil perusahaannya ini. Oke, untuk PT Indika Energy ini adalah perusahaan batu bara teman-teman. Nah, untuk sentimen batu bara akhir-akhir ini mungkin cukup kurang bagus teman-teman. Tapi jangan khawatir, INDI ini juga mempunyai diversifikasi usaha di bidang yang lain. Misalnya di bidang ekonomi hijau atau tenaga bersih, INDI ini juga mempunyai pembangkit listrik tenaga angin. Sedangkan untuk manufacturing, INDI ini juga mempunyai perusahaan yang melakukan produksi atau produsen motor listrik dengan kode dagangnya yaitu Alpha teman-teman. Nah, untuk pemegang saham perseroannya mayoritas dipegang oleh PT Indika Inti Investindo dengan kepemilikan 38%, sedangkan untuk porsi masyarakatnya adalah 34%. Jadi porsi masyarakatnya masih aman karena masih di bawah 50% dari total kepemilikan perseroan teman-teman. Nah, untuk neraca keuangannya sendiri, untuk ekuitas, INDI ini konsisten naik dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat dari 2020 yang awalnya 867 juta dolar naik ke 2021 menjadi 883 juta dolar. Dan untuk di 2022 naik kembali menjadi 1,3 miliar dolar teman-teman. Nah, untuk liabilitasnya INDI ini cukup fluktuatif teman-teman. Di tahun 2020 liabilitasnya adalah 2,6 miliar dolar, sedangkan di 2021 liabilitasnya adalah 2,8 miliar dolar maksud saya, dan turun di 2022 menjadi 2,2 miliar dolar teman-teman. Untuk asetnya INDI ini juga fluktuatif teman-teman. Bisa kita lihat di 2020 aset dari INDI ini adalah 3,4 miliar dolar dan naik di tahun 2021 menjadi 3,6 miliar dolar dan turun lagi di 2022 menjadi 3,5 miliar dolar teman-teman. Nah, untuk laba ruginya sendiri INDI ini bisa dikatakan cukup bagus teman-teman. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat bersama bahwa pendapatan dari INDI konsisten naik dari tahun 2020 yaitu 1,8 miliar dolar menjadi 3 miliar dolar di 2021 dan naik kembali menjadi 4 miliar dolar di tahun 2022. Nah, untuk laba bersihnya atau net income di tahun 2020 INDI ini rugi teman-teman. Nah, INDI ini berhasil memperoleh laba kembali di tahun 2021 yaitu 63 juta dolar dan melonjak tinggi di tahun 2022 menjadi 510 juta dolar teman-teman. Nah, untuk rincian pendapatan dari INDI sendiri ini sebagian besar atau 88% didominasi oleh batu bara. Nah, untuk sisanya atau 11% penghasilan dari INDI diperoleh dari penghasilan non batu bara, atau yang seperti saya bilang tadi bahwa INDI juga memiliki diversifikasi usaha yang lain, misalnya pembangkit listrik tenaga angin dan juga produksi atau produsen motor listrik dengan kode dagang Alpha teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini bahwa mayoritas anak usaha yang menyumbang porsi pendapatan terbesar adalah Kideko Jaya Agung, disusul oleh Indika Resources dan Triputra maksud saya, dan seterusnya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa harga saham dari INDI sudah turun jauh dari all time high-nya di tahun kemarin saat harga batu bara sedang tinggi-tingginya teman-teman. Nah, menurut perhitungan saya dengan rumus Benjamin Graham Price bahwa harga wajar dari INDI ini sebenarnya adalah Rp7.500 per lembar saham, dan potensi keuntungannya jika kita masuk di harga sekarang yaitu 1.785, maka kita berpotensi akan mendapatkan 320% keuntungan atau multi bagger teman-teman. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasio keuangan dari INDI ini teman-teman. Nah, untuk rasio keuangan dari INDI ini teman-teman, EPS-nya adalah 687, sedangkan PBV-nya ini menarik karena masih di bawah 1, yaitu separuh dari
harga wajarnya teman-teman atau valuasi wajarnya yaitu 0,49 kali, dan untuk PER-nya sangat murah sekali yaitu 2,6 kali. Dan untuk DER-nya mungkin teman-teman bisa lihat bahwa DER Indi ini sangat tinggi. Nah, jangan khawatir teman-teman, karena saya yakin perusahaan dengan kinerja yang bagus seperti Indi dan juga manajemen yang bagus pasti sudah memikirkan tentang DER ini teman-teman. Nah, untuk ROA-nya di sini adalah 6,48% yang bisa dibilang bagus, teman-teman. Dan untuk ROE-nya untuk ukuran perusahaan batubara, ROE di atas 10% itu biasa, teman-teman. Namun untuk perusahaan atau emiten dan sektor yang lain mungkin ini termasuk tinggi. Namun untuk batubara ini adalah ROE yang dibilang biasa, teman-teman. Nah, tahun kemarin Indi juga membagikan dividen. Nah, untuk yield dividennya sendiri yaitu 18,07%. Ini dividen yang sangat tinggi, teman-teman, mengalahkan deposito dan obligasi negara. Nah, bagaimana, apakah teman-teman tertarik dengan Indi ini, teman-teman? Jadi demikian presentasi analisa saya. Mungkin teman-teman bisa masuk di harga yang sekarang atau menunggu harga lebih murah lagi. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman.